Tuhan, apakah kita sudah mati atas kelemahan-kelemahan kita, atas dosa dan kesalahan kita? Rasul Paulus berkata bahwa dia mati untuk dosa, hidup untuk Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan firman Tuhan hari ini buat kita. Firman Tuhan temanya adalah terimalah roh yang menginsapkan. Artinya roh yang membuat kita bertobat, meninggalkan gaya hidup yang lama dan hidup di dalam Kristus. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 15. Saya bacakan buat kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perikopnya berjudul pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan di ayat 8, dan kalau Ia datang, artinya siapa yang datang? Roh Kudus. Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengetahuan, nasihat, bahkan mungkin khotbah tidak bisa menginsapkan seseorang. Kalau kita memakai kekuatan kita untuk membuat seseorang untuk insaf bertobat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kita hanya menjaring angin, melakukan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bisa menginsapkan seseorang hanyalah Roh Kudus saja. Hanya Roh Kudus yang bisa, karena Roh Kudus yang adalah roh yang supranatural, roh yang serba bisa. Bersama Roh Kudus tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah terima Roh Kudus, tentunya kita sudah diinsapkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam diri seseorang. Karena Roh Kudus bekerja mulai dari alam roh kita. Roh jiwa kita mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Sehingga tanpa kita sadari mungkin kita sering merasakan sentuhan Roh Kudus di hati kita. Tidak jarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang ketika nyanyi, Roh Kudus sentuh hatinya, dia menangis sambil bernyanyi. Ada seseorang terkadang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dengar firman Tuhan, mungkin dia tidak sengaja dengar firman Tuhan, style khotbah, mungkin ada khotbah-khotbah hamba Tuhan di YouTube. Tanpa dia sadari, Roh Kudus bekerja di hatinya. Dia menangis mendengarkan firman Tuhan, bahkan dia mengambil keputusan untuk siap bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa jiwa yang kita layani.
adalah orang-orang yang Roh Kudus sendiri bekerja dalam dirinya. Mungkin orang tuanya sudah kehabisan akal bagaimana caranya supaya anaknya bertobat. Tapi suatu ketika Roh Kudus bekerja di hati orang tersebut. Hanya mendengarkan firman Tuhan sepatah kata saja, Roh Kudus bekerja sehingga orang itu mengambil keputusan untuk membuka hati untuk Tuhan, untuk siap dilayani lahir baru. Dan ketika dilayani lahir baru terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, pernah juga kita layani satu jiwa yang bukan seorang percaya Yesus, yang bahkan selama ini mengkritik kekristenan, bahkan mengatakan bahwa Yesus itu tidak Tuhan, bukanlah Tuhan. Tapi suatu ketika dia dengarkan firman Tuhan tanpa sengaja di suatu tempat, Roh Kudus bekerja di hatinya sehingga dia ambil keputusan memberikan diri untuk kita layani, terima Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa kalau Roh Kudus bekerja. Bagaimana dengan engkau umat Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus mengurapimu, mengatakan bahwa engkau sudah terima pengurapan Roh Kudus? Adakah roh keinsapan dalam dirimu? Dikatakan di firman Tuhan tadi, dan kalau ia datang, artinya kalau dia ada dalam dirimu, ia akan menginsapkan dirimu. Kalau orang dunia, orang di luar Tuhan bisa diinsapkan. Yang tadinya tidak percaya Yesus menjadi percaya. Yang tadinya dia seorang yang pendosa, penjahat. Penjahat yang mungkin orang sudah banyak disusahkan oleh kejahatannya. Tapi Roh Kudus bisa ubahkan. Bagaimana dengan kita, umat Tuhan, yang mungkin kita merasa kita adalah golongan-golongan orang-orang benar. Karena mungkin kita bukan pembunuh, mungkin kita bukan pencuri, mungkin kita bukan seorang pelacur, mungkin kita bukan seorang pendosa-pendosa berat. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah apa yang ada dalam dirimu Tuhan tahu. Apa yang ada di hatimu Tuhan tahu. Dosa kesombongan tidak ada orang tahu, hanya Yesus yang tahu. Dosa kemunafikan mungkin orang lain tidak tahu kalau kita adalah seorang yang munafik, tapi Tuhan tahu. Hari ini Tuhan berkata, terimalah kuasa Roh Kudus yang menginsapkan engkau, sehingga membuat engkau bertobat dari kesombonganmu, bertobat dari kemunafikanmu, bertobat dari hatimu yang keras, hatimu yang tidak mau taat dan setia sama Tuhan. Tuhan akan ubahkan engkau dengan kuasa Roh yang menginsapkan. Insap artinya bertobat. Buka hatimu untuk Yesus, buka hatimu untuk Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang bekerja membuat menginsapkan engkau, mengubahkan sifat karakter tabiatmu yang tidak memuliakan Tuhan selama ini, menjadi sifat karakter tabiat yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat orang-orang di sekitarmu merasa nyaman dan senang, sehingga engkau bisa jadi berkat. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus bukan hanya menginsapkan kita, tapi kita bisa dengan kuasa pengurapan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita bisa menginsapkan orang lain. Andalkan Roh Kudus bagi engkau umat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan penginjilan. Andalkan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, sepatah dua patah pun kata engkau sampaikan tentang firman Tuhan, orang-orang yang kau layani akan membuka hati untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Kuduslah andalan kita. Jadi Roh Kudus memberikan kuasa pengurapannya untuk menginsapkan kita, membuat kita betul-betul diubahkan, meninggalkan gaya hidup yang lama, menjadi gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita pun akan Tuhan pakai untuk menginsapkan orang lain, sehingga menghasilkan tuaian jiwa-jiwa. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 13. Ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, tadi yang pertama dikatakan, engkau terima kuasa yang menginsapkan dirimu. Dan yang kedua,
Kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, Roh Kudus akan memimpin engkau kepada kebenaran, sehingga engkau punya kepekaan. Kamu tahu mana ajaran dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah akhir zaman. Akhir zaman, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, akhir zaman. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mungkin kelihatannya alkitabiah, tapi sesungguhnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sering firman Tuhan disalah tafsirkan, diajarkan kepada umat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita terhindar dari ajaran-ajaran yang menyesatkan? Minta Roh Kudus memberikan engkau kuasa roh kepekaan, sehingga engkau peka. Engkau tahu mana ajaran yang dari Tuhan, mana yang bukan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus bukan hanya menginsapkan, tetapi kuasa Roh Kudus juga memimpin kita yang sudah diinsapkan ini kepada jalan dan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 14, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan membuat kita memuliakan namanya. Kita bisa masuk dalam hadiratnya karena dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memimpin kita pada penyembahan yang benar. Seperti dikatakan di Yohanes 4 ayat 23-24. Telah tiba saatnya, dikatakan telah tiba saatnya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, dan maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus kita akan tahu bagaimana caranya memuliakan Tuhan, bagaimana caranya menyembah Tuhan dengan benar. Dan firman Tuhan menjadi panduan buat kita. Firman Tuhan berkata, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak dikatakan di firman Tuhan sembah Tuhan dalam bahasa roh, tetapi dikatakan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak usah tergila-gila dengan bahasa roh, karena bahasa roh adalah sementara, dan bahasa roh akan lenyap, artinya akan lenyap. Oleh sebab itu, kejarlah perkenanan Tuhan dengan menyembah Tuhan dengan cara yang benar, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tetapi kalau Tuhan izinkan, diberikan engkau karunia bahasa roh, tetap katakan puji Tuhan, haleluya. Tetapi tidak ada keharusan, dikatakan di firman Tuhan, menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Tetapi yang seharusnya dan yang menjadi keharusan adalah kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan kita kusuk berdoa, kusuk memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, itu sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika kita bermazmur, kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu, diagungkanlah namamu. Itu namanya bermazmur. Dengan bermazmur pun kita sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ikuti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dalam menyembah Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah kuasa Roh Kudus yang menginsapkan, yang membuat kita dari hari ke hari berubah sampai menyerupai Kristus. Dan yang kedua, terimalah kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah kuasa Roh Kudus yang akan membawa engkau, membuat engkau memuliakannya, menyembahnya dengan benar, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tinggalkan gaya hidup yang lama. Angkat pujian ini, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Mari saudaraku angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil betul-betul engkau berkomitmen meninggalkan gaya hidup yang lama, miliki gaya hidup yang baru, yaitu hidup yang sehari demi sehari diubahkan menyerupai Kristus, dan juga hidup yang betul-betul dalam kebenaran dan yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam saudara yang dikasihi Tuhan.